teman-teman, selamat datang kembali di Paragraf Pikiran. Dan senang banget rasanya bisa kembali duduk di sini. Dan kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk masuk ke sebuah ruang diskusi yang mungkin ya terasa sangat dekat sama keseharian kita, tapi kita sering banget luput dari penjelasan yang logis. Pernah gak sih kalian ngerasa bersalah karena sulit banget untuk mulai suatu pekerjaan yang besar? Atau mungkin kalian punya adik, atau mungkin nih yang udah berkeluarga punya anak usia sekolah yang kalau disuruh ngerjain tugas tuh tantangannya luar biasa. Dan kita sering melabeli mereka atau bahkan diri kita sendiri dengan kata malas. Tapi belakangan ini aku sering banget merenung gimana kalau ternyata kata malas itu sebenarnya adalah sebuah ketidaktahuan kita terhadap apa yang sedang terjadi dalam sistem saraf kita sendiri. Sebagai mahasiswa manajemen sumber daya manusia, aku belajar bahwa ternyata aset yang paling berharga dari manusia itu bukan cuma waktu atau tenaga, tapi ternyata perhatian dan juga motivasi yang ada dalam diri mereka. Dan hari ini aku bakal bawain satu jurnal penting dari sebuah jurnal neuroscience pada tahun 2021 yang ditulis oleh Akilah Miken dan juga kawan-kawannya. Jurnal ini akan membuktikan bahwa apa yang kita anggap sebagai cacat karakter itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme biologis yang luar biasa kompleks. Dan sambil menikmati udara hari ini, mari kita bedah pelan-pelan kenapa sih otak kita, terutama di fase kita muda, itu seolah-olah memiliki sistem reward yang berbeda dengan orang dewasa. Nah teman-teman, di dalam jurnal ini, para peneliti membagi cara kita belajar menjadi dua jalan besar. Dan ini menurutku penting banget buat kita pahami sebelum kita bahas kenapa kita susah fokus. Yang pertama, ada yang namanya Pavlovian Conditioning atau State Guide Learning. Dan bayangin aja, ini adalah sebuah hadiah tanpa usaha, di mana otak kita ada sinyal-sinyal lingkungan, contohnya kayak misalkan notifikasi handphone, aroma makanan, atau kilauan iklan di media sosial yang memicu kita untuk mengharapkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi dalam hal ini kita cuma diem aja, tapi hadiahnya datang. Nah, sedangkan yang kedua, ada yang namanya Operant Conditioning atau Action Guide Learning. Di sini hadiahnya bersyarat teman-teman. Kamu harus melakukan sebuah aksi dulu, entah itu mungkin belajar, membereskan kamar, atau mungkin menyelesaikan laporan, baru kemudian sistem saraf kamu akan mendapatkan hadiah itu. Nah teman-teman, jurnal ini menemukan sesuatu yang bikin aku terdiam lama karena ternyata di bagian otak bernama VTA atau Ventral Tegmental Area dan juga SN atau substansia nigra, neuron-neuron dopamin kita itu ternyata nggak bereaksi sama untuk semua orang. Terutama kalau misalkan kita ngebandingin antara remaja dan juga orang dewasa. Bayangkan aja dopamin itu kayak bahan bakar untuk motivasi kita. Ternyata jumlah bahan bakar yang keluar itu sangat tergantung pada apakah hadiahnya datang dari tanda-tanda atau dari usaha nyata. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian intinya nih. Kenapa sih remaja atau kita yang merasa berjiwa muda ini sering banget terjebak dalam procrastination, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menunda-nunda. Nah, jurnal ini menunjukkan data yang sangat spesifik, yaitu pada remaja, ketika mereka melakukan sebuah aksi untuk mendapatkan hadiah, maka neuron dopamin mereka justru memberikan respon yang sangat kecil. Dan itu disebut sebagai mute response. Artinya apa? Artinya, usaha keras mereka itu sebenarnya nggak akan terasa nikmat di otak mereka. Mereka akan bekerja keras untuk hambar. Tapi sebaliknya teman-teman, ketika mereka mendapatkan hadiah hanya dari tanda-tanda atau stimulus luar, contohnya kayak scrolling video pendek yang sebenarnya algoritmanya tuh udah tahu apa kesukaan mereka, maka neuron dopamin mereka justru lebih meledak jauh lebih kuat dan juga lebih lama dibandingkan dengan orang dewasa. Dan ini gila kan? Jadi bukan niat merekanya yang buruk teman-teman, tapi sistem navigasi di otaknya itu memang sedang di-style untuk mengejar sesuatu yang instan. Jadi mereka mendapatkan kepuasan yang luar biasa besar dari hal-hal yang sebenarnya nggak butuh usaha, tapi mereka merasa haus dan lelah ketika mereka diminta melakukan hal yang butuh proses. Dan inilah yang sering kita sebut dengan fenomena brain rot atau degradasi fokus. Otak kita terus-menerus dimanjakan oleh hadiah-hadiah murah, sehingga saat diminta bekerja untuk hadiah yang lebih besar di masa depan, ya tentu aja otak kita bakalan bilang gak mau, capek, atau mungkin gak ada gunanya sama sekali. Nah teman-teman, saat aku baca data sains yang begitu teknis ini, aku tiba-tiba teringat dengan salah satu konsentrasi kuliahku di MSDM.
Di manajemen manusia, kita diajarin bahwa setiap orang itu punya cara berbeda untuk dimotivasi. Kita nggak bisa tuh untuk menggunakan satu standar motivasi untuk semua generasi. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bagaimana perspektif agama, terutama keteladanan Nabi Muhammad SAW, sudah mempraktikkan solusi dari jurnal ini ribuan tahun lalu. Ingat gak? Ada nasihat tentang membagi fase hidup anak itu menjadi 3 tahapan 7 tahunan. Dan di fase kedua, yaitu usia 7-14 tahun, adalah fase kedisiplinan di mana kita itu harus membangun action guide learning mereka melalui kebiasaan sholat dan juga ibadah. Dan ini adalah masa emas mereka sebelum dopamin mereka itu masuk ke fase lemah aksi di masa remaja. Nah terus, masuk ke fase ketiga, yaitu antara usia 14-21 tahun, nasihatnya itu berubah. Jadi, jadikan mereka sebagai sahabat. Kenapa jadi sahabat? Ya karena Jonathan tadi juga udah bilang kalau ternyata remaja itu sangat sensitif terhadap tanda-tanda lingkungan. Ya kalau orang tua atau pemimpinnya cuma jadi pemberi perintah yang menuntut aksi, neuron dopamin mereka akan menolak gitu aja. Tapi kalau misalkan kita ngejadiin sahabat, kita bakal ngebangun lingkungan yang nyaman dulu. Terus kita bisa menjadi stimulus positif bagi mereka. Rasulullah itu nggak pernah nuntut aksi tanpa membangun hubungan emosional yang kuat lebih dulu. Beliau itu biasanya memuaskan kebutuhan dopamin mereka lewat rasa dihargai, didengar, dan juga disayangin. Dan setelah kebutuhan itu terpenuhi, maka barulah muncul aksi, di mana aksi itu datang secara sukarela. Dan ini manajemen sumber daya manusia yang menurut aku paling murni, di mana memanusiakan manusia dengan memahami keterbatasan biologisnya. Terus apa sih langkah konkret untuk kita bisa memperbaiki paragraf yang berantakan tadi? Pertama, kita kurangin tanda-tanda yang memicu dopamin secara instan. Sederhananya ya jauhkan HP saat kita ingin memulai satu pekerjaan. Yang kedua, bagi kamu nih yang sedang mengelola orang lain atau mungkin lagi ngedidik anak-anak, coba ingat satu hal ini, bahwa hadiah berupa pujian dan juga kehadiranmu sebagai sahabat itu jauh lebih kuat efeknya di otak mereka daripada cuma sekedar janji hadiah di akhir tahun. Yang ketiga, hargai proses sekecil apapun. Kalau misalkan otak kita sulit untuk merasakan kenikmatan dari usaha besar, maka pecahkan usaha itu menjadi bagian-bagian yang sangat kecil sampai otak kita bisa bilang, oh ternyata aku bisa ngelakuinnya ya. Manajemen manusia itu perjalanan panjang untuk saling memahami. Dan memahami cara kerja otak itu adalah langkah awal untuk kita bisa lebih berempati pada diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini di Paragraf Pikiran. Aku harap durasi yang cukup panjang ini bisa menjadi waktu istirahat yang berkualitas buat kalian. Bukan cuma buat dapat ilmu baru, tapi juga dapat ketenangan baru. Kalau ada bagian dari jurnal ini atau cerita tadi yang mungkin beresonansi kuat sama hati kalian, atau mungkin buat kalian-kalian yang juga punya sudut pandang lain dari kacamata manajemen atau pengalaman pribadi, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Tetaplah tumbuh dan berefleksi meski pelan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!